Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fatmasari, NPM 20010610112, Tetris Matematika kelas A dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza MPD dengan mata kuliah Persamaan Diferensial. Nah, di sini untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kebebasan linier, bergantung linier, dan kombinasi linier. Langsung saja untuk struktur solusi atau rumusnya itu X double aksen ditambah PT aksen ditambah QT X sama dengan 0. Nah, ketika Y1 dan Y2 itu suatu solusi bebas linier, maka Y-nya nanti menjadi C1 dikali Y1 ditambah C2 dikali Y2 itu merupakan solusi umum. Kemudian kita masuk ke kombinasi linier. Kombinasi linier itu rumusnya X sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2. Kita misalkan ada suatu fungsi di mana fungsi tersebut merupakan kombinasi linier dari fungsi X1 dan X2. Kita katakan kombinasi linier itu ketika X1 kita kalikan dengan C1. C1-nya itu merupakan suatu konstanta dan X2 dikalikan dengan C2. C2 itu juga merupakan suatu konstanta. Kemudian kita jumlahkan, maka nanti kombinasi linier dengan syarat C1 dan C2 itu konstan, dimana X-nya nanti sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2. Nah, apabila X itu memiliki laju tertentu, maka akan menyebabkan X1 dan X2 itu memiliki suatu relasi, dimana relasi yang pertama yaitu bebas linier. Bebas linier atau linearly independent. Nah, tidak ada C1 dan C2 itu tidak sama dengan 0, berarti ketika C1 dan C2 itu sama dengan 0, maka dia itu bukan bebas linier. Sehingga C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 itu sama dengan 0. Nah, maksudnya gini, ketika ada X sama dengan 0, kita cari nih C1 dan C2, sehingga kita dapat memenuhi persamaan C1 dikali dengan X1 ditambah C2 dikali X2 sama dengan 0. Maka dapat dikatakan nilai tersebut nilainya itu tidak bebas linier karena dia sama dengan 0. Nah, sebaliknya ketika C1 dan C2-nya itu tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut tidak memenuhi persamaan C1 dikali tidak memenuhi persamaan yang tadi. Nah, maka dapat dikatakan persamaan tersebut bebas linier. Jadi ketika C1 dan C2-nya itu sama dengan 0 itu dinamakan tidak bebas linier, tetapi ketika C1 dan C2-nya itu sama dengan 0, maka persamaan tersebut dikatakan bebas linier. Kita langsung masuk ke contoh. Kita misalkan ada sebuah X1 itu sama dengan T, X2-nya itu 4T. Kita selesaikan dengan bentuk kombinasi linier. Kombinasinya tadi kan C1 X1 ditambah C2 X2. Nah, X1-nya tadi kan T, tinggal kita masukkan, berarti C1 dikali T ditambah C2 dikali 4T sama dengan 0. Nah, kita misalkan di sini ambil sembarang C1 sama dengan 4 dan C2-nya itu -1. Kemudian kita substitusi menjadi substitusi nanti C1 kali T ditambah C2 dikali 4T sama dengan 0. Ketika kita substitusi, kita ambil sembarang tadi C1 C2, nanti hasilnya 4T ditambah negatif -1, 4T sama dengan 0. Berarti 4T dikurang 4T sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 0. Nah, karena C1 dan C2-nya itu tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut memenuhi persamaan ya, berarti X1 dan X2-nya itu tidak bebas linier atau bergantung linier. Kita masuk ke contoh 2, sama seperti tadi. Contohnya X1-nya itu T, kemudian X2-nya itu E pangkat T. Kita bentuk kombinasi liniernya. Udah ketemu, nah kan setelah itu baru kita misalkan C1 dan C2-nya, kemudian kita substitusi. Nah, hasil substitusi itu hasilnya T ditambah E pangkat T sama dengan 0. Berarti kan C1 dan C2-nya itu kan tidak sama dengan 0 nih. Berarti persamaan tersebut tidak memenuhi persamaan.
maka dapat dikatakan X1 dan X2 nya itu bebas linier. Nah, untuk masalah tersebut dapat kita gunakan juga Wronskian atau fungsi W X1 dikali X2 aksen dikurang X1 aksen X2. Kita buat nilai determinan. Kita misalkan menemukan suatu soal nih X1 dan X2, dapat kita selesaikan dengan rumus yang di atas, dimana dengan W itu tidak boleh sama dengan 0, maka tentu X1 dan X2 nya itu bebas linier. Nah, dapat kita tuliskan dengan yang ada di PPT teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui X1 nya itu sama dengan 1, X2 nya 4T. Kita tentukan nilai Wronskian nya. Berarti W sama dengan determinan X1 dikali T, X2 dikali T, X1 aksen T, X2 aksen T. Kita masukkan substitusi nilainya. Nilainya nanti setelah itu kan determinan kan berarti setelah kita substitusi determinannya ketemu, yaitu menjadi W sama dengan AD kurang BC. Kemudian untuk nilainya tuh tetap sama, yaitu T 4T 1 dan 4. Nah, kita cari AD nya tadi kan 4T dikurang dengan BC nya juga 4T. Berarti ketika 4T dikurang 4T kan 0, berarti W sama dengan 0, maka X1 dan X2 nya itu tidak bebas linier atau bergantung linier. Nah, itu tadi materi yang telah disampaikan. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.